semua hukum yang disampaikan oleh Yesus malah bertolak belakang dengan hukum yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Jadi itu membuktikan bahwa mereka diutus oleh dua pribadi yang berbeda. Artinya Yesus bukan utusan Allah. Jadi salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Gaib seperti Isa. Maksudnya selain dari Isa ada nggak, Bang? Yang diceritakan cuma Nabi Isa alaihissalam, hanya saja diterangkan di dalam Al-Quranul Karim seperumpamaan semisal penciptaan Isa alaihissalam itu sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Oh, oke. Paham. Iya. Ya, baik, makasih Bang Juma. Saya paham. Oke, silakan. Tolong Bang Juma jelaskan dulu yang di At-Taubah ayat 31. Apa maksudnya itu? At-Taubah ayat 31. At-Taubah 31 itu terkait dengan orang-orang Yahudi ya. Iya, orang-orang Yahudi. Oke. Silakan dulu Bang jelaskan itu. Baik. Jadi diterangkan dalam surah At-Taubah itu bahwa orang-orang Yahudi itu rahib-rahib mereka, orang-orang alim di antara mereka, mereka jadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah. Ya. Seperti misalnya orang Nasara, dalam hal ini Nabi Isa alaihissalam pun itu diterangkan dianggap sebagai Tuhan. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Oleh karena itulah kemudian ketika kami melihat Al-Quran, Nabi Isa itu datang kepada Bani Israel, menyeruh kepada mereka untuk kemudian menyembahnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihissalam itu datang. Beliau hanya mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa. Tetapi orang-orang Yahudi di kalangan mereka ada yang menjadikan rahib mereka itu sama seperti Tuhan. Seperti itu, Bang. Kira-kira maksudnya gini, Bang. Yang saya maksudkan, kenapa Allah SWT mengatakan mereka orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan? Orang Yahudi nggak usah Isa dulu, rahib-rahib lah. Nah, maksudnya kriterianya makanya Allah SWT berkata mereka dijadikan Tuhan bagaimana, Bang? Coba jelaskan dulu, Bang. Iya, jadi gini, kalau di tradisi Islam itu kami memahami bahwasanya orang-orang Yahudi ketika kemudian menemukan satu mukjizat yang dibawa oleh para nabi, mereka kemudian menggantikan mukjizat itu, membelakangi mukjizat-mukjizat itu, dan percaya kepada sosok yang kemudian mereka buat sendiri. Seperti misalnya adanya konsep ketuhanan terhadap patung. Enggak. Yang saya tanyakan gini, Bang. Iya. Belum nyampe apanya. Yang saya pertanyakan, rahib-rahib yang seperti apa makanya mereka dipertuhankan? Maksudnya kan berarti kan Allah SWT tahu apa alasannya rahib-rahib itu disebut Allah SWT dipertuhankan oleh bangsa istilahnya orang-orang Yahudi. Maksudnya rahib-rahib itu kan dia bukan nabi, kan rahib-rahib. Berarti rahib-rahib itu hanya sebatas istilahnya ulama kalau zaman sekarang lah, ulama, pendeta. Maksudnya gimana? Kenapa maksud saya gini? Maksud saya kenapa Allah SWT berkata bahwa rahib-rahib itu atau pendeta-pendeta itu, ulama-ulama itu dijadikan Tuhan? Maksudnya gimana? Apakah karena perkataan mereka yang diturutin makanya Allah SWT disebut Tuhan? Bagaimana? Iya. Jadi kalau di tradisi Islam itu, Bang, ada tokoh kemudian di tengah-tengah Yahudi itu yang kemudian mereka anggap sebagai anak Tuhan. Seperti misalnya Uzair. Uzair ini kalau kita belajar tentang filologi, Uzair ini rupa-rupanya dianggap di dalam pemahaman orang Yahudi saat ini ya, itu sebagai Esra. Nah, Al-Quran menerangkan bahwasanya orang Yahudi itu Uzair itu adalah anak Allah, anak Tuhan.
Dan orang-orang Nasrani menganggap Al-Masih itu juga sebagai putri Tuhan, putra Tuhan. Nah, Nggak itu nyambung, diterangkan Bang. di dalam Nggak, Al-Qur'anul tunggu, Karim. Bang. Seperti itu Iya. adanya. Nggak Sehingga gimana Bang? Nggak nyambung. Maksud saya gini, kan contoh lah, yang namanya mempertuhankan itu ibaratnya gini lah. Saya mempertuhankan presiden, Ya. ibaratnya Gimana? mempertuhankan presiden. Ya karena saya menuruti semua apa perkataan dia, istilahnya apa yang Iya, dia iya. katakan itu, apa yang dia katakan itu saya anggap sebagai perkataan Tuhan. Itu yang saya kalau menurut pengertian saya. Makanya kan disebut di situ mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Berarti kan yang dipertuhankan itu kan selain Allah, berarti rahib-rahib itu mereka pertuhankan juga. Otomatis kenapa mereka pertuhankan? Ya bisa jadi karena segala yang keluar dari mulut para rahib-rahib itu diaminkan. Mungkin kira-kira kan begitu. Jadi maksud saya gini, Iya, Ya, bukan. Pak. Sebelum Bang Juma jawab, mungkin saya perlu ingatkan, maaf ya host ya. Ini bicara konsep Tuhan menurut Al-Quran. Tentu Islam punya metode tafsir sendiri tentang Al-Quran. Karena itu kalau penjelasannya seperti itu ya kita hargai saja. Ya Pak ya. Oke. Ya mohon maaf. Belum Terima kasih. kena, belum makanya. maksudnya gini. Oke, yang ya. Bang Juma. gini, silakan jawab aja dulu. Halo, Bang Juma. Iya, gimana? Jadi menurut iman Islam Iya, itu Yesus gimana, Mbak? Tuhan Allah ya. Benar? Halo Bang Juma. Iya, betul. Oke. Sedangkan ajaran Iya, benar Mbak, hukum benar. yang- Yesus itu utusan Allah ya. ajaran yang disampaikan oleh Yesus bertolak belakang dengan ajaran yang disampaikan oleh Muhammad. Berarti mereka diutus oleh dua pribadi yang berbeda. Contoh misalnya Mbak, yang bertolak belakang. Katanya Tuhan Yesus, Lukas 16, Lukas 16 ayat 18, barang siapa kawin dengan wanita yang sudah diceraikan, dia pezina. Sedangkan Iya. di Quran surat Al-Ahzab ayat 37, Muhammad menikahi Zainab setelah diceraikan oleh Zaid. Artinya mereka melakukan hal yang bertolak belakang. Iya. Jadi begini, boleh saya terangkan? Ya, silakan. Boleh. Oke, baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel tentu dengan syariat Bani Israel, syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan itu diperuntukkan untuk Bani Israel saja. Ini dalam pemahaman Islam. Nah, sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah diutus untuk seluruh umat manusia. Dan memang kalau kita melihat materi yang Mbak ini bawa, saudari saya bawa, kalau itu diberlakukan bagi seluruh umat manusia, maka kasihan janda-janda gitu. Betapa banyak janda yang kemudian akan sengsara setelah diceraikan, mereka harus menua sampai mati seorang diri gitu, membesarkan anaknya seorang diri. Nah, kalau dengan datangnya Islam, janda-janda yang ditinggal suami ini kemudian bisa dinikahi untuk diayomi, dilindungi dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau syariatnya Nabi Musa atau Yesus memang seperti itu adanya, itu berlaku kepada Bani Israel. Untuk seluruh manusia, ini dalam internal Islam, Nabi Muhammad SAW itu menghapuskan itu. Kemudian bagi janda yang sudah punya hak untuk nikah, ya boleh nikah. Memenuhi syarat nikah, boleh nikah. Seperti itu, Mbak. Oke, Bang. Tadi Abang bilang kan itu syariat untuk Bani Israel ya? Iya. Oke. Apakah hukum suku Israel lebih tinggi daripada hukum Tuhan sehingga harus menyeimbangkan dengan syariatnya orang Israel? Kalau dia Tuhan, harusnya dia membuat keputusan ya seturut hukum Tuhan dong, bukan seturut hukumnya bangsa Israel dong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau mengayomi janda-janda, kalau memang para lelaki mau mengayomi janda-janda, tidak harus menikahinya.
tidak harus menikahinya. Ya jangan dong berduaan di rumahnya janda, itu ya udah salah. Tapi kalau niat memang kasih yang tulus, nggak ada salahnya dong memberikan nafkah kepada janda dengan niat yang tulus. Tapi kalau harus menikahinya itu namanya bukan kasih yang tulus lagi, Bang. Ya silahkan, Bang. Oke, baik. Saya hargai ya itu pendapat saudari saya. Kalau di Islam itu diketahui bahwasanya seorang wanita meskipun dia janda itu juga memiliki kebutuhan biologis, ada kebutuhan batin. Daripada wanitanya ini bermaksiat oleh karena dorongan syahwat, maka di Islam mereka orang-orang yang sudah bisa nikah itu dianjurkan untuk menikah, sekalipun beliau itu adalah janda, daripada mereka bermaksiat. Itu yang pertama. Kedua, di Islam itu ada batasan mahram, ada batasan muhrim. Jadi misalnya seorang wanita tetangga kita itu janda, ditinggal kemudian oleh suaminya, dia tinggal seorang diri. Seorang laki-laki yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya, itu nggak boleh menyentuh. Nah, bagaimana kalau beliau sakit, butuh bantuan dan seterusnya? Maka kemudian mau tidak mau kita harus sentuh. Nah, untuk menyentuh kita halalkan dulu. Jadi harus ada suami yang menghalalkan itu. Ini kaidah di dalam ajaran agama Islam. Jadi tidak serta-merta berpacu kepada sisi kebutuhan batinnya saja, tetapi ada kaidah syariat yang harus dipenuhi. Makanya Islam itu memang syariatnya beda. Ada yang sama tapi ada juga yang beda. Karena syariat Islam itu lebih sifatnya global untuk seluruh umat manusia gitu, Mbak. Jadi kembali lagi, Bang. Topik yang pertama tadi belum terbahas, Bang. Bang? Iya, silakan, Halo? Mbak, silakan. Kedengeran? Iya, silakan. Oke. Tadi Iya, yang topik yang pertama itu belum clear dia, Bang. Kenapa Tuhan harus merendahkan, seolah merendahkan hukumnya dibanding hukum orang Israel, Bang? Bukankah hukum Tuhan itu berlaku buat seluruh bangsa, seluruh manusia? Kalau hukum suku kan hanya berlaku untuk suku itu aja. Nah, harusnya hukum Tuhan lebih luhur, Bang. Bukan karena hukumnya orang Israel kan begini, aku ikut aja deh. Tuhan nggak boleh kayak gitu dong harusnya, Bang. Baik. Saya paham. Ya, saya paham, saudariku. Jadi kami umat Islam itu diajarkan untuk memahami bahwasanya Tuhan itu menyatakan diri kepada Bani Israel dari rentetan para nabi, kemudian memberikan hukum-hukum kepada mereka. Di luar Israel pada masa Tuhan menyatakan diri kepada Israel itu dianggap sebagai bangsa goyim, bangsa yang tidak kemudian mendapatkan nabi, mendapatkan rasul dan mendapatkan kitab suci. Makanya pada saat prosesi Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel, bangsa Arab itu disebut sebagai bangsa jahiliyah, sebagai bangsa yang tidak dipandang gitu, bahkan dianggap sebagai bukan umat. Akan tetapi kelebihannya, ketika kemudian bangsa di luar Yahudi tidak mentaati perintah Taurat, mereka tidak dikenakan hukum. Sedangkan yang Bani Israel yang diberi hukum Taurat, ketika mereka melanggar, maka mereka dapat hukum. Nah, di luar Israel tidak dapat hukum karena tidak ada aturan kepada mereka. Nah, setelahnya kemudian datanglah seorang pembawa berita gembira, kabar gembira, yaitu baginda Rasulullah Muhammad. Ini dalam perspektif Islam. Beliau datang untuk diutus kepada semua manusia, sehingga yang tadinya tidak punya hukum-hukum punya hukum-hukum setelahnya, yaitu syariat Islam. Nah, kami memandang bahwa Bani Israel itu memang adalah bangsa pilihan. Mereka diberi Taurat, beri Injil, beri Zabur, kemudian mereka dikasih nabi-nabi. Tapi ajarannya berlaku hanya untuk mereka, tidak untuk diajarkan kepada orang lain, kecuali orang asing yang ada hidup bersama dengan mereka di tempat di mana tempat itu sudah dijanji sebagai tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk mereka. Gitu yang kami pahami, Mbak. Artinya Tuhan boleh mengacaukan itu ceritanya, Bang. Kenapa aku bilang mengacaukan? Maaf ya. Iya. Yang sana diberikan ajaran nggak boleh menikahi wanita yang sudah diceraikan. Kalau memang itu hukumnya Allah, berarti maaf 1000 kali maaf, Allah itu pengacau. Masa iya yang satu boleh, yang satu malah
yang aduhai gitu loh. Iya. Jadi gini Mbak, mungkin data yang saudari saya bawa ini adalah data yang ada di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama itu tidak ada larangan menikahi janda, setahu saya gitu. Bahkan Nabi Daud menikahi Uzair, ya kan? Menikahi Bersheba, istri daripada Uzair, istri daripada seseorang yang menjadi tentara beliau dari kalangan Yahudi itu sendiri. Ya, sehingga kalau Anda menjadikan perjanjian baru untuk menyelisih Al-Qur'an, saya rasa tidak sinkron, karena menurut pemahaman kami internal Islam, perjanjian baru itu bukan berasal dari ajaran para nabi. Kan gitu, Mbak. Seperti yang Anda cerita perjanjian baru bahwa barang siapa yang menikah setelah bercerai maka dia berzina. Nah, itu ajaran perjanjian baru. Sementara yang kami Ajaran pahami, perjanjian baru sudah pasti, karena aku umat perjanjian baru, aku umatnya Yesus. Jadi umatnya Yesus itu sudah pasti lebih condong ke perjanjian baru. Jadi sebagai pengikut Yesus, hukum adalah sabdanya Yesus. Jadi yang aku lihat Bang Juma, semua hukum yang disampaikan oleh Yesus malah bertolak belakang dengan hukum yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Jadi itu membuktikan bahwa mereka diutus oleh dua pribadi yang berbeda. Bukan hanya soal perzinahan saja, Bang. Bukan soal hanya perzinahan saja. Misalnya Muhammad pernah menerima wahyu, bisa ada. Islam bisa membunuh, bisa. Tapi ajaran Yesus tidak boleh membunuh, marah saja sudah salah. Nah, semua, aku bisa bilang, semua sabda Yesus bertolak belakang dengan ajarannya Allah dan Muhammad. Artinya, Yesus bukan utusan Allah. Jadi itu perlu kita bicarakan lah, supaya teman-teman yang muslim beroleh keselamatan, beroleh hidup kekal, karena hanya yang mengenal Yesus dan Tuhan yang benar saja yang beroleh kehidupan kekal itu. Baik, saya ngerti Mbak. Jadi gini, kita memang kesulitan untuk menyatukan dua ajaran ini, memang sulit. Karena dalam perspektif akidah memang sudah berbeda. Tapi yang dikatakan Tuhan itu cuma satu. Nah, sekarang kalau saudari saya mengatakan berbeda, ya silakan, itu hak saudari dan saya hargai itu. Tapi ada beberapa hal yang harus kita pelajari lebih teliti lagi. Apa itu? Contoh misalnya nih yang dilakoni umat Islam hari ini, yaitu berpuasa. Puasa bagi kami itu hukumnya wajib. Dan juga Yahudi, puasa bagi mereka itu juga wajib hukumnya. Nah, Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Puasa itu hukumnya wajib. Nah, sedangkan teman-teman Kristen melalui perjanjian barunya, mereka tidak mewajibkan puasa. Nah, inilah yang menjadikan kita berbeda. Padahal Yesus dengan terang mengatakan, jika engkau percaya kepada Aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Kan begitu dalam Yohanes 14 nomor 12. Nah, sedangkan Islam, puasa itu adalah hukumnya wajib. Kemarin juga saya sudah diskusikan dengan beberapa teman Kristen. Mereka mengatakan, oh tidak, kami tidak puasa wajib. Kami puasa tapi tidak wajib hukumnya. Namun kalau kita melihat di dalam pengajaran Yesus, di dalam Matius 9 misalnya, ya, nomor 14, nomor 15, ternyata Yesus mengatakan bahwasanya setelah dia terangkat, maka pengikutnya itu harus puasa, wajib puasa, sebagaimana Imamat 16 nomor 29. Tapi ini dua agama memang berbeda, kita nggak bisa satukan gitu. Jadi kalau misalnya saudari saya mengatakan Yesus dan baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Tuhan yang berbeda, saya katakan tidak. Yang membuat berbeda adalah persepsi kita terhadap oknum ini. Seperti itu Mbak. Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu sama, yang menciptakan kita itu sama. Tapi salah satu dari agama ini ada yang keliru memahami Tuhan. Entah itu Islam, entah itu Kristen. Seperti itu saudariku yang baik. Silakan. Oke. Jadi abang sendiri nggak berani ya, entah itu Islam atau itu Kristen yang salah, nggak berani ya. Jadi kalau aku bilang Bang, kehidupan seluruh umat manusia apapun agamanya, tolok ukur kehidupan kita itu adalah sabda Yesus, karena Yesus berkata
Aku adalah kebenaran. Jadi sabda Yesus semuanya adalah kebenaran. Apa saja yang dikatakan oleh Yesus adalah kebenaran. Jadi yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus sudah pasti itu dari setan. Kalau abang Iya. mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, berarti abang harus mempercayai seluruh sabda Yesus. Nah, yang bertolak Iya, belakang iya. dengan ajaran Yesus, abang juga harus menolaknya. Jadi kita harus berani dong bertindak. Kalau aku bilang gitu, apapun agamanya, kalau bertolak belakang dengan ajaran Yesus, pasti pengikut setan. Baik, baik. Ya, baik. Saya menghargai pandangan saudari saya ini. Jadi, kalau dikatakan Bang Suma, apakah kamu percaya kepada setiap ucapan Yesus? Saya katakan, ya, saya percaya dan saya aminkan. Saya beriman kepada beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Lalu kemudian ketika saudari saya mengatakan, Anda ragu. Saya tidak ragu. Saya cuma menghargai saudari saya. Saya yakin Islam itu adalah agama satu-satunya agama yang benar. Nah, cuman di sini kan saya katakan bahwasanya entah Islam entah Kristen, mari kita kembali kepada pola diri kita masing-masing untuk menentukan itu. Nah, kenapa saya mengatakan bahwasanya saya percaya kepada setiap ucapan Yesus? Lalu kenapa Bang Suma tidak beriman kepada perjanjian baru? Karena menurut pengajaran saya selama saya belajar, perjanjian baru itu bukan kitabnya Yesus. Bukan sabda-sabda akurat dari Yesus, bukan sahih dari Yesus, dan layaknya hadis sahih, tidak. Kalau hadis sahih dari baginda Rasulullah Muhammad SAW terlontar dari mulutnya, dituliskan oleh orang sesamanya, sahabatnya, muridnya yang mendapatkan mandat. Sementara perjanjian baru itu adalah tulisan-tulisan yang dituliskan oleh orang yang sama sekali tidak jumpa dengan Yesus, dalam arti kata bukan mulut Yesus sendiri yang mengatakan langsung kepada kuping mereka lalu tangan mereka menulis. Itulah makanya saya tidak beriman kepada kitab saudara saya ini sebagai firman Tuhan. Tapi saya beriman kepada Yesus yang adalah Isa, yang adalah Yeshua HaMashiach yang datang kepada Bani Israel. Tentang ajarannya, Al-Quran mengatakan bahwa itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, mohon maaf, kita lihat Yesus itu datang kepada Bani Israel. Apakah Bani Israel ini adalah bangsa yang taat, bangsa yang menerima Yesus? Saya katakan Al-Quran dan juga kitab saudara adalah mengetahui dan mengatakan Yahudi menolak Yesus. Nah, bagaimana mungkin kemudian orang yang menolak Yesus menuliskan secara fasih, secara sahih, ajaran-ajaran yang terlontar dari mulut Yesus sampai hari ini terjaga? Mungkin andaikan Yesus itu datang kepada teman-teman Kristen yang ada di Indonesia, awal mula bukan melalui Yahudi, kebenaran yang diterima oleh kitab saudara, mungkin saya bisa percaya. Tapi sayangnya kitab itu dari Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menurut saya adalah orang yang menolak Yesus. Jadi bagaimana mungkin orangnya ditolak, ajarannya diterima? Itulah sebabnya kenapa saya tidak mengimani kitab saudari saya ini sebagai firman Tuhan. Seperti itu, Mbak. Silakan. Jangan melebar dulu, Bang. Kenapa aku Iya, bilang? iya, iya. Aku nggak bilang loh perjanjian baru itu firman Tuhan, enggak. Karena menurut imanku, firman Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri, bukan buku. Firman Tuhan itu kekal. Kalau buku terbakar bisa hilang. Kalau firman Tuhan itu kekal, abadi. Jadi yang firman Tuhan yang aku akui itu bukan perjanjian baru atau perjanjian lama atau Al-Quran, enggak. Aku mempercayai Yesus adalah firman Tuhan itu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran itu. Iya, baik saudariku. Jadi kalau di Islam juga percaya kalau Yesus itu adalah firman. Kami percaya Yesus itu firman. Dalam arti kata apa? Yesus itu adalah perkataan. Perkataan siapa? Bukan perkataan manusia, bukan perkataan presiden, bukan. Yesus itu adalah perkataan Tuhan. Jadi dia ada akibat daripada kehendak. Makanya dia dikatakan bahwasanya Yesus itu berasal dari Tuhan. Dia itu adalah kalimatuhu wa ruhullah. Dia berasal dari kalimat Allah dan dia berasal dari ruh Allah. Nah, kami mengimani di situ. Permasalahannya kemudian kita berseberangan dikarenakan karena teman-teman Kristen mengatakan firman itu yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, di situ kita pisah. Tapi selama Yesus itu masih diimani sebagai firman Tuhan, arti kata bahwasanya itu adalah kehendak Tuhan, ide Tuhan, gagasan Tuhan, sehingga
datang kepada Bani Israel, maka kami mengaminkan. Memang demikian adanya. Jadi Maria hamil itu bukan atas kehendak manusia. Maria hamil atas kehendak firman Tuhan. Tuhan yang menghendaki. Di dalam surah Yasin ayat 82 diterangkan, ketika Allah menghendaki sesuatu, maka dia cukup berkehendak, maka apa yang dikehendakinya itu terjadi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Oke, gini Bang. Terima Bang. kasih banyak. Gimana Iya, Pak iya, Israel? Bang. Silakan, Bang, silakan. Tadi Bang belum jelas Bang, maksudnya rahib-rahib yang bagaimana yang dipertuhankan itu belum nangkap gua Bang. Tolong Iya. dijelaskan dulu. Maksudnya Oke, gimana, baik. kenapa alasannya dia dipertuhankan itu maksudnya. Iya, jadi di dalam Al-Quran itu, Bang, diterangkan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani juga berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling gitu. Ini yang ada di dalam tradisi Islam. Bahwasanya orang Yahudi itu menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan. Dan menganggap Isa Al-Masih itu juga sebagai anak Tuhan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Oke. Seperti itu, sekarang Bang. gini, Bang. Oke. Jadi kalau kita lihat, ya silakan. Oke. Kalau memang gitu Bang, maksud saya di mana ada nggak dalilnya selain Al-Quran bahwa orang Yahudi mempertuhankan Al-Zair? Uzair. Iya, baik. Kalau di ajaran saudara itu saya tidak pernah menemukan orang Yahudi kemudian itu menuhankan Uzair. Tetapi kalau kita melihat dari kitabnya orang Yahudi bagaimana kemudian Tuhan itu murka kepada mereka, itu banyak dalilnya Bang di Perjanjian Baru. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka membuat ilah-ilah di samping daripada ilah yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya mereka dikutuki, dijadikan sebagai Yerusalem itu sebagai puing-puing yang ditinggalkan kemudian dan menjadi tempat persembunyian daripada serigala-serigala. Itu boleh kita lihat di dalam Yeremia 9. Yang saya tanya Seperti itu, Uzair, Bang. kan tadi Abang kan bilang pernyataan bahwa bangsa Yahudi menyebut Uzair itu Tuhan. Yang saya tanya, ada nggak dalilnya Iya. selain Al-Quran bahwa Uzair itu dipertuhankan? Masalahnya gini Bang, gini ya. Iya. Kalau Silakan, memang Yahudi itu istilahnya mengimani Uzair sebagai anak Tuhan, lantas apa alasan mereka istilahnya hendak membunuh Isa? Gini Bang, gini. Kalau di internal kami umat Islam, mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam karena menurut mereka orang ini adalah anak hasil zina. Kenapa mengaku sebagai utusan Tuhan, bahkan mengaku sebagai Mesias, mengaku sebagai Al-Masih. Sementara Al-Masih yang mereka tunggu itu layaknya seperti Daud, seperti Musa, seperti Harun. Ini yang datang kok anak hasil zina. Itu di internal kami di Islam. Sehingga kemudian Oke, silakan Bang. itu ada kesusahan dengan tuduhan yang ada dalam kitab Talmud. Itulah sebabnya Al-Quran datang meluruskan bahwa beliau itu adalah laki-laki suci gitu Bang. Iya. Nah ini yang kemudian yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu ingin dibunuh karena Nabi Isa mengaku sebagai utusan Tuhan yang datang kepada mereka sebagai Mesias, sebagai Al-Masih. Sementara Al-Masih yang mereka tunggu bukan seperti itu. Seperti itu, Bang. Yang jadi pertanyaan, kalau Abang bilang itu istilahnya karena Isa anak zina, Oke, silakan. sebagai nabi. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak dari sejak kecil mereka bunuh? Kenapa sejak mulai dari bayi? Kira-kira? Iya. Lanjut Bang. Iya, jadi itu adalah kehendak Tuhan, Bang. Kehendak Tuhan itu berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Karena kenapa? Dia harus sampai kepada kedewasaan. Gitu, Bang. Gitu ya. Jadi kalau Tuhan berkehendak sang firman-Nya menjadi manusia itu, kalau Tuhan berkehendak sang firman-Nya menjadi manusia itu bukan kehendak ya.
Oke, baik Pak Israel. Saya pikir Maksudnya, itu nanti diskusi itu. Nanti mungkin itu masuk diskusi ya Pak Israel ya. Iya, silakan. Ya, baik Bang Juma, saya pikir penjelasan Abang itu sangat menarik ya. Itu sebenarnya salah satu manfaat makasih Bang, makasih. ya ketika kita membiarkan orang lain menjelaskan pandangan agamanya menurut dia, itu menarik memang. Terlepas dari ada persamaan dan perbedaan, itu kan soal lain ya. Iya, iya. Tapi yang pasti dari segi kualitas, tentulah kita percaya bahwa orang yang meyakini yang memiliki kitab itu tentulah lebih berkualitas pengetahuannya daripada orang lain yang tidak meyakini kitab itu, kan gitu ya. Nah, karena itu kalau saya Bang Juma selalu menghargai penjelasan orang Islam tentang Al-Quran, karena dari segi kompeten mereka lebih kompeten daripada saya Kristen. Gitu. Nah, menarik tadi kalau saya lihat dari penjelasan Bang Juma itu dapat disimpulkan bahwa Yesus menurut Islam itu adalah seorang utusan, rasul dan nabi yang lahir dari seorang perawan Maryam tanpa ayah. Dia lahir dari kalimatullah. Lalu tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu ya firman Allah gitu. Nah, jadi itu menarik. Sebenarnya kalau kita mau melihat dengan Kristen, di situ salah satu titik temu atau persamaan antara Islam dan Kristen dalam memahami Isa atau Tuhan Yesus ya. Bahwa Yesus itu nabi dan rasul. Di dalam Kristen juga mengakui Yesus itu nabi dan rasul. Di dalam Islam mengatakan Yesus itu firman Allah, ucapan Allah. Maka di Kristen juga mengakui bahwa Yesus itu adalah firman, ucapan, logos. Lalu titik bedanya, di Islam berhenti pada pengakuan Yesus sebagai nabi dan rasul, tetapi di Kristen dilanjutkan dengan pengakuan bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi dan rasul, tapi juga Tuhan. Nah, di situ kan sebenarnya titik beda antara Islam dan Kristen, kan gitu ya Bang Juma ya? Iya, betul. Nah, pada titik beda inilah kalau menurut saya Bang Juma memang sulit untuk diperdebatkan dan tidak akan pernah ketemu. Maka yang terbaik dalam menghargai perbedaan itu adalah hargai dia biar tetap berbeda, karena berbeda itu sunnatullah, gitu ya Bang Juma ya. Iya. Nah, kehendak Allah. Nah, yang menarik juga mungkin perlu penjelasan dari Kristen juga, apakah benar orang Kristen itu percaya kepada 3 Tuhan atau 3 Allah? Kan itu yang sering dituduh oleh teman-teman Islam. Mungkin Bang Israel bisa jelaskan ya Bang Israel. Tapi sebelum ke sana, mungkin saya ingin tambahkan penjelasan Ibu aku milik Yesus tadi tentang menikahi janda. Di dalam Imamat pasal 21 ayat 14, di sana dilarang menikahi janda. Ya, jadi di dalam Kitab Taurat rupanya memang ada larangan untuk menikahi janda. Saya mungkin baca begini ya. Imamat pasal 21 ayat 14. Bunyinya begini. Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka.
Ya, ini dalam imamat. Oke, mungkin izin host, mungkin bisa minta Pak Israel menjelaskan tentang konsep ketuhanan Yesus menurut Kristen. Tapi tolong dalam Alkitab ya Pak ya, jangan kutip Alkitab suci lain ya. Halo? Ya, halo. Iya. Ya, bisa halo. Pak Israel jelaskan tentang konsep ketuhanan Yesus menurut Kristen, Pak? Tadi sudah menurut Bang Juma, menurut Islam. Sekarang menurut Kristen, bagaimana Pak Israel pemahaman tentang Iya, ketuhanan Bapak Yesus? jelaskan dulu. Enggak, Bapak jelaskan dulu yang Bapak tahu, nanti saya jelaskan lagi, gitu dong. Oke, berarti kita dua saling melengkapi ya Pak ya? Iya, oke, lanjut. Oke, baik. Kalau menurut Kristen, Bang Juma, di dalam dokumen apapun, Kristen itu selalu percaya dengan apa yang disebut dengan Shema Israel. Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, ya. Jadi salah satu yang dikutipnya itu Yesus mengutip Markus pasal 12 ayat 29. Ini yang sering dikutip Bang Nandar ini. Senang aja saya. Cuma sayangnya Bang Nandar tidak membiarkan orang Kristen untuk menjelaskannya. Tapi nggak apa-apa, itu kan pemahaman yang berbeda harus dihargai. Jadi di dalam Markus pasal 12 ayat 29, Yesus itu mengutip perjanjian lama bahwa Allah itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu ini soal tauhid sebenarnya. Nah, di dalam kekristenan juga kalau bicara tentang tauhid, kekristenan juga mengakui tentang keesaan Allah, monoteisme. Ya. Kalau ada kemudian konsep tentang Tritunggal, itu tidak berarti Tuhannya tiga, tapi itu harus dipahami sebagai Allah sebagai tiga yang esa. Nah, lalu kemudian tentang Yesus. Tentang Yesus itu memang benar yang dikatakan Bang Juma tadi, itu bagus sekali, itu benar penjelasannya, bahwa orang Yahudi tidak menerima Yesus sehingga kemudian Yesus disalib, karena bagi orang Yahudi Yesus itu bukan Mesias. Yesus itu hasil jinah, itu menurut Yahudi. Oke. Itulah sebabnya kemesiasan Yesus itu tidak diakui. Walaupun di dalam Yesaya pasal 9 misalnya tentang kelahiran Raja Damai, atau Yesaya pasal 53 itu sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Lalu menurut Perjanjian Baru, khususnya Matius pasal 1, Mesias yang dijanjikan dalam Yesaya itu, Nabi Yesaya itu adalah Yesus itu sendiri, makanya dibuat silsilah di situ. Namun bagi orang Yahudi tidak mengakui itu. Oke. Hanya saja dalam perjalanan kemudian Yesus memanggil para murid, lalu para murid dari 12 itu yang dipanggil ternyata itu semua orang Yahudi yang jadi muridnya. Kecuali satu, yaitu Lukas. Lukas itu bukan Yahudi tapi seorang Yunani. Itu berarti sejak perjanjian baru, sejak Yesus lahir, tidak semua orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, tapi ada juga orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias. Yang awal itu adalah para murid, hanya saja ini termasuk kelompok minoritas. Ya, kelompok minoritas. Namun kemudian dalam perjalanan sejarahnya, kalau kita lihat setelah Yesus naik ke sorga, lalu kemudian Roh Kudus turun pada hari Pentakosta itu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, sejak itu banyak sekali orang dibaptis,
ada 3.000 yang percaya setelah Petrus khotbah di Serambi Salomo, dan yang paling banyak di situ adalah orang Yahudi. Sehingga adalah muncul namanya Yahudi Kristen. Tapi ada Yahudi yang tetap murni Yahudi. Jadi ada Yahudi yang murni tetap Yahudi yang sampai sekarang tetap menolak kemesiasan Yesus. Tapi ada Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus sehingga ia disebut Yahudi Kristen. Gitu. Nah, jadi dari segi sejarahnya itu bahwa mengapa Perjanjian Baru itu mencatat tentang Yesus sebagai Tuhan dan tidak semua orang Yahudi menolak, karena bukti sejarahnya ada banyak orang Yahudi yang sudah percaya. Itu ya. Itu dicatat dengan baik dalam 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Lalu yang jadi persoalan utama, yang selalu jadi perdebatan di komal-komal khususnya TikTok ini, dan saya sebenarnya Bang Juma tidak terlalu suka mengikuti debat-debat kusir itu, tentang ketuhanan Yesus. Dalam pandangan banyak orang, Yesus itu hanya manusia biasa, tapi di dalam kekristenan ternyata Yesus itu Tuhan. Ada persamaan tadi, bahwa Islam seperti penjelasan Bang Juma tadi mengaku Yesus itu sebagai firman Allah, ucapan Allah. Ternyata di dalam Kristen juga mengakui itu. Yesus itu adalah firman Allah. Hanya saja bedanya dalam tataran tafsiran. Kalau dalam tataran tafsiran Islam seperti yang Bang Juma jelaskan tadi, firman Allah itu berbeda dengan Allah. Tetapi di dalam tafsiran Kristen, firman Allah itu adalah Allah. Ini di dalam dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini kita baca ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan firman yang telah menjadi manusia, itu judulnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi konsep tentang Yesus sebagai firman Allah itu ada persamaan di situ antara Islam dan Kristen. Tetapi perbedaannya ada pada tataran tafsir. Orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Dan firman itu menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah Allah. Apakah firman itu ada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Penjelasannya di ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sekarang di ayat 14 itu kata firman boleh saya ganti dengan kata Allah. Karena ayat 1 mengatakan bahwa firman adalah Allah. Sehingga ayat 14 bisa saya terjemahkan begini. Allah itu telah menjadi manusia. Nah, Allah telah menjadi manusia, karena itu di dalam diri Allah itu, di dalam kekristenan selalu dogmanya begini. Yesus itu adalah Allah sekaligus manusia. Di dalam diri Yesus ada 2 tabiat. Tabiat keilahiannya karena dia memang Allah, tetapi juga tabiat manusiawinya karena Allah itu sudah menjadi manusia, punya wujud. Yang sebelumnya firman itu tidak punya wujud. Tapi ketika dia punya wujud menjadi manusia, maka dia juga punya tabiat manusia. Jadi di dalam diri Yesus itu, saya ulangi lagi, ada 2 tabiat, yakni tabiat keilahiannya dan tabiat kemanusiaannya. Nah, ini yang sering keliru dipahami oleh teman-teman muslim, karena mereka cenderung menekankan tabiat kemanusiaannya saja, mengabaikan tabiat keilahiannya. Lalu bagaimana ini? Apakah berarti ilahi itu terbatas? Tidak.
Karena keilahian Allah itu dia melampaui ruang dan waktu. Loh, tapi dia kan udah jadi manusia. Iya betul. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus tadi ada dua tabiatnya, yaitu kemanusiaannya dan keilahiannya. Bagaimana itu perumpamaannya menjelaskan Yesus sebagai Allah itu yang menjadi manusia itu? Penjelasannya begini. Saya itu punya pikiran. Pikiran itu saya ucapkan. Setelah saya ucapkan, barulah pikiran itu kemudian ditulis dalam buku. Sehingga buku itu berisi pikiran saya. Lalu kemudian ketika buku itu rusak, buku itu terbakar, buku itu hancur, buku itu basah, apakah pikiran saya hilang? Apakah pikiran saya rusak? Tidak. Karena pikiran saya tetap ada di dalam diri saya. Yang rusak itu bukan pikiran saya, tapi buku sebagai medium untuk menulis pikiran saya. Sekalipun buku rusak, sekalipun buku hilang, tapi pikiran saya tetap ada di dalam diri saya. Sehingga saya bisa mengucapkan hal yang sama untuk sekian kali sekalipun buku itu rusak. Itulah contoh menjelaskan ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Jadi yang mati itu bukan Tuhannya Yesus, bukan firman-Nya, tetapi yang mati itu adalah manusianya, Yesus sebagai manusia. Itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia mati sebagai manusia, tetapi firman itu tetap ada. Dan kembali ke Allah. Nah, itu penjelasan sekilasnya. Silakan Pak Israel tambahkan. Nah, nanti setelah Pak Israel tambahkan, kita bisa diskusi tentang itu. Sudah? Sudah? Iya Pak, ya Pak. Silakan Pak. Gini aja Pak. Mengenai ketuhanan itu, Sang Allah itu nggak bisa kita artikan sebagai nomorik. Nah, itu aja intinya. Jadi intinya, Sang Ilahi itu menyatakan dirinya ke dunia ini melalui Sang Firman-Nya dengan Roh-Nya. Sang Ilahi itu kan tidak terhampiri. Nah, otomatis yang namanya ekstensi yang paling tinggi, otomatis ekstensi yang paling tinggi itulah yang paling istilahnya merendahkan diri untuk kita bisa kenal. Nah, caranya ya dengan cara dia memakai tubuh manusia. Nah, supaya kita mengenal dia. Nah, baru yang kedua, kita kan sudah jatuh dalam dosa. Nah, karena kita sudah jatuh dalam dosa, makanya kita nggak bisa lagi istilahnya kita sudah terpisah dengan Allah. Tapi keterpisahan kita dengan Allah ini, Allah karena dia menciptakan dia secitra dengan kita, dia tidak ingin kita kehilangan. Dia tetap ingin kita istilahnya selalu berada pada dia. Tapi caranya gimana? Sebab Tuhan itu kan kudus. Tidak satu pun makhluk manusia yang dapat melihat dia karena dia kemuliaannya. Makanya dia mengutus Sang Firman-Nya menjadi manusia. Jadi intinya Sang Ilahi itu bukan nomorik, bukan menyatakan ibaratnya satu jumlah. Kan Esa itu bukan jumlah, bukan satu. Bukan istilahnya jumlah nomorik satu, bukan begitu artinya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa Sang Ilahi itu menyatakan kuasanya di dunia melalui Sang Firman-Nya dan Roh-Nya. Nah, itulah yang boleh saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Israel. Jadi intinya saya dan Pak Israel mengajak kita untuk berpikir, kalau kita ingin memahami Tuhan, maka hindarilah pendekatan matematis, pendekatan biologis, pendekatan fisika. Kita harus meloncat jauh lebih tinggi dari itu, yakni pendekatan metafisik. Apa pendekatan metafisik itu? Yakni pendekatan filosofis yang mau melihat sesuatu yang ada di balik fisik. Jadi itu yang sebenarnya yang mau dijelaskan. Ketika memahami ketuhanan Yesus itu secara matematis sulit. Ketika mau mengatakan Yesus adalah anak Allah, loh Allah kok beranak? Itu kan sebuah kegagalan.
konsep anak Allah dalam Alkitab itu tidak bisa dipahami dengan logika murni. Dia harus dipahami dengan logika metafisik. Apakah anak Allah berarti kita mau mengatakan bahwa kunci ada anak ketika kita mengatakan anak kunci? Anak kunci apakah berarti kunci bisa melahirkan? Anak bapak apakah berarti bapak bisa melahirkan? Sedangkan logikanya yang murni yang bisa melahirkan itu ibu, bukan bapak. Nah, kepala batu. Apakah berarti batu punya kepala? Mengapa dia tidak punya tangan, hati, dan pikiran? Makanya istilah-istilah yang begitu tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Itulah sebabnya harus ada metode tafsir di sana. Dan semua agama punya metode tafsirnya. Alkitab itu punya metode tafsirnya. Al-Quran itu ada metode tafsirnya. Karena itu kalau mau memahaminya maka harus tunduk dengan metode itu. Terima kasih Pak Israel dan Bang Juma. Saya senang kalau diskusi kita teratur dan saling menghargai begini. Silakan host atau Bang Juma, gimana? Iya, baik Bang, baik. Sangat menarik apa yang abang saya ini uraikan ya. Kalau kami di Islam, Nabi Isa alaihissalam itu datang membawa keterangan kepada Bani Israel. Beliau kemudian mengatakan, sungguh-sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, ya, untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Jadi di Islam itu final. Beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Nah, kalau kemudian hal yang menarik yang sahabat saya sampaikan tadi terkait beliau itu adalah firman, kemudian dia itu laksana pikiran yang dituangkan di dalam kertas, kemudian kertas itu rusak, bukan Tuhannya yang rusak tetapi kertasnya yang rusak. Berarti kertas ini bukan Tuhan. Kertas ini adalah ciptaan yang kemudian padanya adalah berasal daripada Tuhan itu sendiri. Al-Quran menerangkan begini, dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi pencipta langit dan bumi dalam Islam itu meliputi semua apa yang ada. Jadi Allah itu menyatakan diri kepada alam semesta ini, bahwa dirinya ada, dirinya maha kuasa, dirinya maha pencipta, maha pemurah dan seterusnya, dengan cara menciptakan. Dan di dalam Islam orang-orang yang berakal yang bisa menemukan itu. Artinya bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel memperlihatkan mujizat-mujizat, maka Allah menjadikan beliau sebagai tanda, sebagai perantara kepada Bani Israel untuk menyatakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada dan mengutus hambanya, mengutus utusannya lahir dalam keadaan tanpa ayah. Jadi kalau saudara saya mengatakan tadi bahwasanya pikiran dituangkan ke dalam sebuah buku atau dituangkan dalam sebuah rahim, lalu kemudian pikiran itu setelah dituangkan dia lahir, maka kesimpulan kami sebagai umat Islam yang berasal dari ide, yang berasal dari gagasan itu bukan Tuhan itu sendiri, tetapi ciptaan, hasil karya yang diadakan, diawali dengan gagasan oleh Tuhan itu sendiri. Oleh karena itulah kemudian Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel mengatakan, sungguh ini aku adalah utusan Tuhan yang datang kepadamu untuk mengajarkan hikmat kepada kalian. Nah, sehingga di Islam tidak offside menuhankan makhluk yang berasal dari ide Tuhan, makhluk yang berasal dari gagasan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya silakan saja, itu adalah iman, itu adalah hak saudara saya kemudian untuk mengimani Yesus. Itu tidak ada paksaan untuk itu. Hanya saja dari perspektif pemahaman ajaran agama Islam, Tuhan yang Maha Pencipta itu menciptakan Yesus untuk kemudian menjadi nabi dan rasul kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel ini sebagai contoh mujizat kepada di tengah-tengah mereka.
Jadi kalau saya boleh pinjam analogi saudara, ketika kita punya ide, misalnya kita ingin membuat lemari, maka ide itu kita tuangkan dalam bentuk lemari, maka lemari itu bukan kita, tapi lemari itu adalah sesuatu yang berasal dari kita. Lemari itu adalah rupa gambar daripada ide kita. Dia adalah perwujudan daripada gagasan dan apa yang kita inginkan. Jadi bukan ide kita yang kucuk-kucuk-kucuk menjadi lemari, tetapi lemari itu adalah buah karya yang diasaskan dari apa yang ada di dalam benak kita sendiri. Nah, inilah yang disifati di dalam Islam. Maka ketika membangkitkan orang mati, membuat lumpur hidup seperti burung dan seterusnya, itu semua adalah seisin daripada penciptanya. Jadi Nabi Isa disetting untuk menjadi manusia yang mampu melakukan mukjizat. Tapi levelnya tidak sampai bahwa dia itu adalah jelmaan Tuhan. Tidak. Dia hanya manusia yang diberi kuasa. Nah, siapapun yang diberi kuasa oleh Tuhan pencipta dan bumi, maka dia akan bisa melakukan dengan izin Allah, apapun itu. Nah, sehingga finalnya Islam itu adalah ketika oknum ini mampu membangkitkan orang mati dan seterusnya, sisi keilahiannya adalah kenabiannya dia. Kenapa bisa? Karena dengan sisi kenabiannya, dia memperlihatkan mujizat-mujizat yang diterima dari ilahi. Mujizat-mujizat yang diterima dari Tuhannya. Saya kira begitu, saudara saya. Sudah sangat jelas kemudian pembeda antara Islam dan Kristen. Namun pada pokok ini kita bisa saling menghargai. Saudara yang menuhankan kemudian Yesus, itu bagi kami hanyalah sosok Nabi dan Rasul kepada Bani Israel. Demikian. Baik, terima kasih Bang Juma. Wah, itu penjelasan yang sangat menarik ya. Jadi ada titik temu dan ada titik beda ya. Saya setuju dengan Bang Juma. Pada titik beda kita saling menghargai. Ada satu buku Bang Juma menarik yang ditulis oleh Syed Hussein Nos ya. Judul bukunya Islam dalam Cita dan Fakta. Nanti Bang Juma bisa beri komentar atas buku itu. Ini di halaman 20 dia mengatakan begini. Ada cara membandingkan logika untuk memahami Yesus menurut Kristen dan Isa menurut Islam. Dia tawarkan metode bandingnya begini. Dalam Islam, penerima wahyu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam Kristen, penerima wahyu itu adalah Maria. Keoriginalan sebagai penerima wahyu terletak pada, kalau dalam Islam itu terletak pada Nabi Muhammad yang buta huruf. Lalu di dalam Kristen, keoriginalan penerima wahyu itu terletak pada Maria yang perawan. Lalu wahyu yang diterima itu, kalau di dalam Islam adalah Al-Quran. Sedangkan di dalam Kristen, wahyu yang disampaikan melalui Maria adalah Yesus. Lalu di dalam Islam dia katakan Al-Quran itu bukan makhluk. Sama dengan di dalam Kristen bahwa Yesus itu bukan makhluk. Nah, dia bilang sampai di situ Bang Juma untuk itu. Bagaimana pendapat Bang Juma untuk pembanding ini? Bisa diterima atau tidak ya? Gini Bang, kalau dikatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, bukan bukunya, bukan tulisannya, bukan tinta yang ada pada buku tersebut, tapi kehendak yang tertuang di dalamnya, itulah yang bukan makhluk. Itulah yang disebut kalam Allah. Keinginan Allah yang ada di dalam Al-Quran itu yang bukan makhluk. Seperti itu Bang. Tapi buku dan tintanya itu makhluk. Nah, sama dalam pandangan kami tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu pada kehendaknya yang menginginkan itu adalah bukan makhluk, tapi jasad Yesus itulah makhluk itu, ciptaan itu. Tapi keberadaannya itu berasal dari bukan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan. Demikian, Bang. Oke, menarik sekali Bang Juma. Artinya kita berbeda pada tataran tafsir ya Bang Juma ya.
tapi pada tataran hakikatnya sebenarnya saya mau katakan ada kesamaan antara Kristen dan Islam terkait Al-Quran dan Yesus. Kedua-duanya adalah sama-sama bukan makhluk, dan Al-Quran itu, ucapan Allah itu bukan makhluk, lalu Yesus itu yang adalah firman itu bukan makhluk. Jadi benar itu Bang Juma, di dalam Kristen pun sebenarnya begitu cara memahami Yesus itu. Pada hakikatnya sebagai Allah, Yesus itu bukan makhluk, karena dia firman. Tapi ketika firman yang tidak berwujud itu kemudian turun menjadi manusia, maka kemanusiaan Yesus itu makhluk. Sama seperti buku tadi. Buku itu makhluk, karena berwujud. Tetapi tulisan yang ada di buku itu ucapan saya, bukan makhluk. Begitu juga dengan Yesus tadi. Yesus itu makhluk pada satu sisi ketika Allah yang tidak kelihatan itu menjadi manusia sehingga berwujud. Yang berwujud itu makhluk. Tetapi hakikat yang berwujud itu bukan makhluk karena dia firman, dan firman itu adalah Allah. Ucapan Allah itu tidak beda dengan Allah, melainkan Allah itu sendiri sama. Lalu contohnya begini. Di dalam diri saya itu secara sederhananya begini. Di dalam diri saya sebagai manusia itu ada terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada pikiran saya di sana. Ada roh saya di sana. Ada tubuh saya di sana. Yesus itu adalah sama dengan pikiran. Dan pikiran itu bukan makhluk. Pikiran itu, pikiran Allah itu adalah Allah itu sendiri. Makanya pertanyaannya, apakah Allah dan firman-Nya itu sama atau beda? Jawabannya adalah sama. Mana yang duluan? Apakah Allah atau firman-Nya? Kalau duluan firman-Nya, berarti Allah pernah tidak punya pikiran. Dan itu tidak mungkin. Kalau duluan Allah, berarti Allah pernah tidak punya pikiran. Tapi kalau duluan pikiran, berarti Allah pernah tidak ada. Dan itu bertentangan dengan konsep teologi Kristen. Karena Allah itu tiada awal dan tiada akhir. Dia Alfa dan Omega. Itulah sebabnya antara ucapan Allah dan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Karena dia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bisa dibedakan tetapi tak terpisahkan. Memiliki keunikan masing-masing tapi tak terbagikan. Antara saya dan pikiran saya sulit saya bedakan. Kalau pikiran saya duluan dari saya, berarti saya pernah tidak ada. Tetapi kalau saya duluan dari pikiran saya, berarti saya pernah tidak punya pikiran. Kalau roh saya duluan dari saya, berarti saya pernah tidak ada. Duluan roh. Tapi kalau saya duluan ada sebelum roh, berarti saya pernah almarhum. Karena roh itu menghidupkan. Makanya penjelasan tubuh, jiwa, dan roh dalam diri saya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, masing-masing unik tetapi tak terbagikan. Itulah konsep keesaan Allah itu. Tiga yang esa, bukan tiga Allah. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa mau tambahkan. Ada yang Kristen di sini? Israel, Pak John Dedi. Salam Pak John Dedi. Kecil sekali ya suaranya. Halo. Iya. Oh, Ibu rasa ya? Gini Pak di sini. Saya rasa Iya, kalau iya. penjelasan itu Bang Juma udah banyak dengarkan dari apologet yang lain lah. Kalau mengenai Ini Iya, yang iya. bicara siapa ya? Hamba Pak Allah. John Dedi. Ini Mbak ya? Oh, John Teddy. Ya silakan Bang John Teddy. Ya, Bang John Dedi, halo. Suaranya jauh ya. Iya, jauh. Hamba Allah, halo hamba Allah. Ini Islam atau Kristen? Maaf.
John Dedi. Oke. Bang Israel, ada mau ditambahkan Bang? Atau kita lanjut ke diskusi? Lanjut aja Bang, gini Bang, kalaupun Ya. kita jelaskan mengenai Tritunggal, itu Bang Juma udah tahu deh itu Bang. Dekat, masalahnya gini Bang, dia itu kan bukan pendapat yang baru ini, makanya dari tadi saya cuman fokus menitikan. Yang saya fokuskan tadi bahwa Allah itu bukan menyatakan suatu numerik, cuma itu aja. Jadi Oke. kadang-kala kan kita, cuma itu yang saya fokuskan mengenai penjelasan Tritunggal. Bang Juma itu udah tahu. Dia kan udah berdebat sama yang lain-lain, sama yang Kristen yang lain dia. Makanya saya nggak menjelaskan secara panjang atau nurut begitu. Oke, silakan lanjut Bang. Iya. Baik, makasih Pak Israel. Saya setuju. Saya percaya Bang Juma paham sekali itu. Cuma tadi memang kita perlu menjelaskan itu karena saya melihat ini dialog yang sehat di room ini, tidak debat kusir seperti biasanya. Karena kita masing-masing memaparkan kitab suci kita masing-masing. Nah, karena itu perlu dijelaskan menurut Kristen atau Islam tadi sebagai edukasi juga bagi 987 orang yang ada di Komal ini. Kalau untuk Bang Juma nggak perlu dijelaskan karena beliau udah ahlinya itu. Ya, amin, Ya. amin. Ya, tapi teman-teman yang 987 di Komal ini perlu juga tahu bahwa ternyata kalau kita melihat perbandingan Islam dan Kristen dengan kacamata yang sabar, rendah hati, terbuka pada perbedaan, oh ternyata menarik. Bang Juma menjelaskan Yesus menurut Isa menurut Al-Quran itu begini, Yesus menurut Kristen itu begini. Ternyata di sana ada titik temu dan titik tengkarnya. Ada persamaan dan ada perbedaan. Itu. Nah, itu yang penting. Nah, ketika kita sadar itu, maka sebaiknya hindari lagi lah yang saling menghujat, yang saling mencaci maki itu. Cukup hargai pada perbedaan itu dan kita bisa kerjasama pada persamaan. Saya melihat tadi Bang Juma sangat menghargai konsep bahwa Isa itu terhormat dalam pandangan Muslim. Kristen juga melihat terhormat dalam pandangan Kristen. Karena itu kita kerjasama untuk mewujudkan contoh-contoh atau teladan baik beliau ini dalam membangun toleransi, dalam membangun hubungan antar umat beragama, dalam memelihara alam dan sejenis. Saya pikir itu ya. Bagaimana Bang Juma? Setuju nggak Bang Juma? Iya, jadi Iya, di sini setuju Bang, setuju. Jadi iman Iya. Kristen tetaplah iman Kristen, tidak ada paksaan. Kemudian begitu juga di Islam gitu ya. Iya. Kita sama-sama menghargai oknum yang datang kepada Bani Israel ini untuk memperlihatkan mukjizat kepada Bani Israel. Kalau di Islam sebagai nabi, kalau di teman Kristen dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang kemudian mengambil rupa manusia.